Kadang hidup terasa seperti beban yang tak pernah selesai. Kamu berusaha kuat, berusaha tenang, tapi entah kenapa, tekanan itu selalu datang lagi dalam bentuk yang berbeda. Seolah semesta sedang mengujimu tanpa henti. Namun percayalah, kamu tidak sendirian. Setiap manusia punya bebannya masing-masing, punya perjuangan yang tak selalu tampak di permukaan, punya luka yang disembunyikan di balik tawa yang dipaksakan. Dalam video ini, kita akan membahas 10 cara hadapi tekanan hidup yang tiada henti. Mari kita mulai. 1. Kenali sumber tekanan. Jangan hanya rasanya. Kadang kita merasa tertekan, tapi tidak tahu kenapa. Kita hanya tahu rasanya berat, sesak di dada, lelah tanpa alasan yang jelas. Dan semakin kita tidak tahu sebabnya, semakin besar tekanannya. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi yang sering membuatnya terasa lebih sulit adalah saat kita melawan sesuatu yang bahkan tidak kita pahami. Kita melawan rasa cemas tanpa tahu apa pemicunya. Kita menahan air mata, tapi tak tahu kenapa ingin menangis. Tekanan itu seperti bayangan. Ia mengikuti kemanapun kita pergi. Dan semakin kita berusaha mengabaikannya, semakin ia menempel erat pada langkah kita. Karena tekanan tidak hilang dengan berpura-pura kuat. Coba perlahan berhenti sejenak. Tarik napas panjang. Lihat ke dalam diri sendiri. Tanyakan, apa yang sebenarnya membuatku tertekan? Kadang jawabannya tidak langsung muncul, tapi ia selalu ada. Mungkin karena kamu terlalu berusaha menyenangkan semua orang, atau karena kamu menanggung beban yang seharusnya bukan tanggung jawabmu. Mungkin juga karena kamu tidak pernah memberi ruang untuk merasa lemah. Kamu terus berjalan, padahal hatimu sudah lama minta istirahat. Dan kamu baru sadar bahwa kamu sudah terlalu keras pada dirimu sendiri. Banyak tekanan lahir bukan dari dunia luar, tapi dari pikiran sendiri. Dari rasa takut gagal, dari keinginan untuk sempurna, dari suara kecil yang terus berkata, kamu belum cukup baik. Dan selama suara itu tidak disadari, ia akan terus menghantui. Kenali juga tekanan yang kamu warisi dari orang lain, dari ekspektasi keluarga, dari standar teman-temanmu, dari dunia yang terus menuntut untuk tampil kuat, padahal kamu hanya manusia, dan tidak apa-apa untuk rapuh. Kamu tidak harus selalu produktif setiap hari, tidak harus selalu bahagia setiap waktu, tidak harus terlihat baik-baik saja di depan semua orang. Mengetahui apa yang membuatmu lelah bukan kelemahan. Itu bentuk keberanian yang jarang dimiliki orang. Karena butuh keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Mengaku bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan keberanian itu adalah langkah pertama menuju kedamaian. Bukan perlawanan, tapi penerimaan yang membuatmu pulih. Jadi, jangan hanya rasakan tekanannya. Pahami asalnya. Apakah dari masa lalu yang belum tuntas? Dari rasa bersalah yang kamu simpan bertahun-tahun? Atau dari mimpi yang tidak kamu biarkan berubah seiring waktu? Kamu tidak perlu langsung menemukan jawabannya. Cukup mulai mendengarkan dirimu sendiri. Tuliskan perasaanmu di kertas. Ucapkan apa yang tidak bisa kamu jelaskan. Karena terkadang, kata-kata sederhana bisa membuka pintu yang selama ini tertutup. Ketika kamu mulai mengenali sumber tekananmu, hidup akan terasa lebih jernih. Masalahnya mungkin belum hilang, tapi kamu sudah tahu dari mana harus memulai memperbaikinya. Dan dari sanalah, kekuatanmu akan tumbuh perlahan. Renungan untukmu di poin 1 ini. Tekanan hidup bukan pertanda kamu lemah. Ia hanya cara semesta memintamu berhenti sejenak untuk melihat ke dalam dan memahami apa yang benar-benar kamu butuhkan. Jangan terburu-buru mencari solusi. Kadang yang kamu perlukan hanyalah keheningan. Untuk mendengarkan isi hati yang selama ini kamu abaikan. Untuk memahami bahwa kamu juga pantas tenang. Setelah kamu tahu sumber tekananmu, kamu akan belajar menghadapinya dengan cara baru. Bukan dengan marah, tapi dengan pengertian. Bukan dengan melawan, tapi dengan menerima. Dan suatu hari nanti, kamu akan tersenyum melihat ke belakang, menyadari bahwa tekanan yang dulu kamu benci, ternyata adalah jalan yang menuntunmu menjadi lebih kuat.
Kedua, temukan makna di balik ujian yang kamu jalani. Keadaan hidup terasa tidak adil. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap sama. Kamu sudah berdoa setiap malam, tapi jawaban tidak kunjung datang. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya, kenapa harus aku? Tekanan hidup memang tidak selalu datang karena kesalahanmu. Kadang ia datang sebagai cara agar kamu tumbuh. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu jadi lebih dalam. Namun, rasa sakit seringkali menutupi makna di baliknya. Sehingga yang kamu lihat hanya luka, bukan pelajarannya. Saat kamu berada di tengah ujian, semua terasa gelap. Kamu merasa sendirian. Kamu merasa semua orang melangkah lebih cepat darimu. Dan kamu terjebak dalam pertanyaan tanpa jawaban. Tapi justru di masa itu, jiwamu sedang diuji untuk memahami arti bertahan. Tekanan hidup seringkali menjadi bahasa Tuhan yang halus. Tuhan tidak selalu berbicara lewat keberuntungan, kadang lewat kehilangan. Tidak selalu lewat tawa, kadang lewat air mata yang jatuh diam-diam di malam hari. Dan ketika kamu mampu menafsirkan maknanya, kamu mulai menemukan kedamaian di tempat yang dulu penuh kesakitan. Coba renungkan, apa yang ujian ini ingin ajarkan padamu? Apakah tentang kesabaran, tentang keikhlasan, atau tentang melepaskan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan? Setiap tekanan membawa pesan tersembunyi, tapi hanya bisa terbaca oleh hati yang tenang. Kamu mungkin pernah kehilangan seseorang yang kamu anggap segalanya. Waktu itu kamu berpikir, hidupmu hancur. Tapi bertahun-tahun kemudian, kamu akan sadar bahwa kehilangan itu adalah titik balik menuju versi dirimu yang lebih kuat. Tuhan tidak mengambil tanpa mengganti. Dia hanya menunda agar kamu siap menerima yang lebih baik. Ketika kamu mulai mencari makna, hidup tidak lagi terasa sia-sia. Kamu berhenti menyalahkan keadaan. Kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai berkata, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Perubahan satu kalimat itu bisa mengubah seluruh cara kamu melihat dunia. Tekanan hidup adalah guru yang keras, tapi jujur. Ia tidak membungkus pelajaran dengan kata manis. Ia memberi kenyataan yang tajam agar kamu benar-benar sadar. Ia mengikis ego, mematahkan kesombongan, dan mengajarkan bahwa bahagia bukan berarti tanpa luka, tapi mampu tersenyum di tengah luka. Makna juga bisa muncul saat kamu membantu orang lain melalui pengalamanmu. Kamu tahu rasanya sakit, jadi kamu belajar untuk lebih peka. Kamu tahu rasanya ditinggalkan, jadi kamu lebih menghargai kehadiran. Kamu tahu rasanya gagal, jadi kamu belajar untuk tidak menghakimi perjuangan orang lain. Dari situ, kamu mulai melihat, ujianmu dulu bukan tanpa alasan. Kamu mungkin belum bisa memahami semuanya sekarang, dan itu tidak apa-apa. Beberapa hal baru bisa dimengerti setelah waktu berjalan cukup jauh. Ketika luka sudah sembuh, dan hatimu cukup tenang untuk melihat ke belakang, baru di sana kamu sadar, semua yang terjadi memang perlu terjadi. Tuhan tidak pernah salah menempatkan ujian. Semua yang kamu alami adalah bagian dari rancangan besar yang belum selesai kamu lihat. Dan tugasmu bukan untuk mengerti segalanya sekarang, tapi untuk percaya bahwa setiap rasa sakit punya tujuannya sendiri. Keyakinan itu yang akan membuat langkahmu lebih ringan. Meski bebanmu belum hilang, hidup memang tidak selalu memberi jawaban cepat. Tapi selama kamu mencari maknanya, kamu tidak akan pernah benar-benar kalah. Karena makna adalah cahaya kecil yang menuntunmu keluar dari kegelapan. Dan selama kamu memegang cahaya itu, kamu tidak akan tersesat. Renungan untukmu di poin 2 ini. Tekanan hidup bukan kutukan, tapi undangan. Undangan untuk tumbuh, untuk mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Setiap luka yang kamu alami sebenarnya sedang membentuk ruang baru dalam dirimu untuk kebijaksanaan. Makna tidak selalu bisa ditemukan di tengah badai. Kadang ia baru terlihat setelah badai itu reda. Namun setiap langkah yang kamu ambil di dalam gelap adalah bagian dari perjalanan menuju terang yang kamu butuhkan. 3. Berhenti membandingkan jalan hidupmu dengan orang lain. Kita hidup di zaman di mana semua orang tampak berhasil. Di layar ponsel, semua terlihat bahagia, sibuk, produktif, dan beruntung.
Kita jadi lupa, yang ditampilkan orang hanyalah cuplikan terbaik dari hidup mereka. Bukan seluruh kisahnya, bukan perjuangannya, bukan air mata di balik senyum itu. Setiap kali kamu membandingkan hidupmu dengan mereka, kamu menanam racun kecil dalam pikiranmu. Racun itu bernama tidak cukup. Tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, tidak cukup sukses, tidak cukup beruntung. Dan tanpa sadar, kamu mulai menghukum dirimu sendiri atas hal-hal yang seharusnya kamu syukuri. Padahal, hidup bukan lomba siapa paling cepat sampai. Setiap orang punya garis start yang berbeda. Ada yang berlari di jalan mulus, ada yang menapaki batu tajam, ada yang baru mulai sekarang, tapi punya kekuatan luar biasa untuk bertahan. Kamu tidak bisa menilai hidupmu dengan penggaris orang lain, karena setiap orang punya waktu tumbuhnya sendiri. Ada yang sukses di usia muda, tapi kehilangan arah di usia matang. Ada yang terlambat bersinar, tapi cahayanya bertahan seumur hidup. Perbandingan hanya membuatmu kehilangan fokus pada perjalananmu sendiri. Kamu sibuk melihat langkah orang lain, padahal kakimu sedang berdarah karena terlalu memaksa. Kamu iri pada hasil mereka, tapi tak tahu berapa luka yang mereka sembunyikan di balik senyumnya. Sementara kamu malah lupa menghargai, sekecil apapun kemajuan yang sudah kamu capai hari ini. Berhenti melihat ke kanan dan kiri, tatap jalanmu sendiri. Sekacau apapun bentuknya sekarang, tidak ada yang tahu betapa keras kamu berjuang setiap hari agar tetap berdiri. Dan itu saja sudah cukup untuk disebut kuat. Tekanan hidup seringkali tumbuh dari ekspektasi yang tidak perlu. Kita menekan diri sendiri karena merasa tertinggal. Kita takut tidak diakui, tidak dilihat, tidak dianggap berhasil. Padahal nilai hidupmu tidak pernah ditentukan oleh pencapaian orang lain. Belajarlah memberi makna pada prosesmu sendiri. Sekalipun jalan melambat, kamu tetap berjalan. Sekalipun kamu sering jatuh, kamu tetap berusaha bangkit. Dan tidak ada ukuran kesuksesan yang lebih jujur dari itu. Terkadang, kamu hanya perlu berhenti sejenak, tarik napas, lalu sadari, kamu tidak sedang berlomba, kamu hanya sedang bertumbuh. Dan proses bertumbuh itu tidak pernah sama pada setiap orang. Mungkin sekarang kamu merasa masih di titik nol, masih berjuang dari bawah, masih sering gagal dan kecewa. Tapi percayalah, bahkan akar pun tumbuh dalam gelap sebelum muncul ke permukaan. Hidupmu tidak harus terlihat sempurna untuk punya arti. Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Kamu hanya perlu terus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, satu hari demi satu hari. Karena ketika kamu berhenti membandingkan, kamu mulai benar-benar hidup. Renungan untukmu di poin 3 ini. Berhenti membandingkan bukan berarti berhenti bermimpi, tapi itu berarti kamu belajar untuk damai dengan ritme hidupmu sendiri. Kamu belajar menerima bahwa perjalananmu sah, meski berbeda, dan kamu belajar mencintai hidup tanpa harus meniru siapapun, karena kebahagiaan sejati bukan datang dari pencapaian yang sama dengan orang lain, tapi dari hati yang tenang, yang tahu dirinya sudah cukup. Ketenangan yang tumbuh dari penerimaan, bukan persaingan. Dan rasa syukur yang muncul dari kesadaran bahwa kamu sudah berada di jalan yang tepat. Hidupmu mungkin tidak seindah milik orang lain di mata dunia, tapi bisa jadi jauh lebih bermakna di mata Tuhan. Karena kamu memilih bertahan, berjuang, dan tetap bersyukur meski hidup tak mudah. Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi mulai hari ini, berhentilah membandingkan. Kamu punya waktumu sendiri, kamu punya takdirmu sendiri. Dan itu lebih dari cukup untuk kamu banggakan. 4. Ubah tekanan menjadi sumber kekuatan baru. Tekanan itu tidak selalu datang untuk menghancurkanmu. Kadang, ia hadir untuk mengingatkan bahwa kamu masih hidup, bahwa kamu masih punya sesuatu yang bisa diperjuangkan, dan bahwa di dalam dirimu ada kekuatan yang belum pernah kamu sadari sebelumnya. Kita sering membenci tekanan karena membuat hidup terasa berat. Kita ingin segalanya tenang, stabil, tanpa gejolak. Tapi tanpa tekanan, manusia tidak tumbuh. Tanpa beban, otot mentalmu tidak pernah benar-benar terbentuk. Coba bayangkan batu permata sebelum diasah. Awalnya ia hanya bongkahan kasar, tak menarik. Tapi tekanan dan gesekan membuatnya bersinar. Begitu pula dengan jiwamu.
Ia memerlukan tekanan agar bisa memantulkan cahaya terbaiknya. Setiap kesulitan yang kamu alami sebenarnya sedang melatihmu, menguji keteguhanmu, membentuk karaktermu, menguatkan daya tahanmu. Kamu mungkin merasa lelah, tapi sesungguhnya kamu sedang ditempa. Dan sesuatu yang ditempa dengan keras tak akan mudah hancur lagi. Tekanan bisa datang dari pekerjaan, hubungan, atau bahkan ekspektasimu sendiri. Tapi cara kamu meresponsnya yang menentukan hasil akhirnya. Kamu bisa memilih untuk menyerah dan merasa korban. Atau kamu bisa berdiri dan berkata, "Oke, aku akan belajar dari ini." Ketika kamu mulai melihat tekanan sebagai peluang belajar, segalanya berubah. Kamu berhenti melawan hidup dan mulai bekerja sama dengannya. Kamu tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Melainkan, "Apa yang bisa aku pelajari dari sini?" Perubahan kecil dalam cara berpikir itu bisa menyelamatkan jiwamu. Karena begitu kamu melihat tekanan sebagai guru, bukan musuh, kamu akan berhenti menolak rasa sakit dan mulai menggunakan rasa sakit itu untuk tumbuh lebih tinggi. Kadang, tekanan justru muncul karena hidup sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Kamu diminta kuat sekarang, karena masa depanmu butuh ketahanan lebih besar nanti. Kamu diminta belajar sabar, karena apa yang kamu inginkan belum waktunya datang. Dan kamu diuji bukan karena Tuhan ingin menjatuhkanmu, tapi karena Ia tahu kamu bisa melewatinya. Jangan lari dari tekanan, hadapi pelan-pelan, dengan hati yang mau belajar. Biarkan Ia mengajarkan disiplin, keteguhan, dan keberanian, karena hanya melalui tekanan, kamu tahu seberapa kuat dirimu sesungguhnya. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka berhenti di tengah tekanan. Mereka menyerah tepat sebelum hasilnya tampak. Padahal, di titik terbelat itu biasanya pintu perubahan sudah sangat dekat. Tekanan hidup seringkali memaksa kita keluar dari zona nyaman. Dan disitulah keajaiban mulai bekerja. Kamu mulai beradaptasi, menemukan cara baru, berpikir lebih kreatif. Kamu mulai menemukan versi dirimu yang jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Jadi jangan lagi takut pada tekanan. Gunakan ia sebagai alat. Gunakan ia untuk menyalakan api semangatmu yang mungkin mulai padam. Karena dari tekananlah muncul kekuatan baru yang tak bisa diajarkan oleh buku manapun. Kamu tidak perlu jadi sempurna untuk kuat. Kamu hanya perlu bertahan cukup lama sampai badai lewat. Dan saat kamu menengok ke belakang nanti, kamu akan berkata, "Ternyata, aku jauh lebih kuat dari yang kupikirkan." Tekanan bisa membuatmu merasa sendirian, tapi percayalah, kamu tidak sedang berjalan tanpa arah. Semua yang kamu lalui punya maksud, punya pelajaran, punya makna. Dan suatu hari nanti, kamu akan bersyukur karena tidak menyerah waktu itu. Renungan untukmu di poin 4 ini. Suatu saat nanti, kamu akan tersenyum melihat ke belakang, bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu tidak lari dari tekanan itu. Kamu memilih untuk bertahan, bahkan saat tidak tahu hasil akhirnya. Dan dari sanalah kekuatan barumu lahir. Ingat, tekanan tidak selalu buruk. Terkadang, itu adalah tanda bahwa kamu sedang naik level, bahwa hidup sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Dan tugasmu hanyalah satu, terus bertahan, sampai kekuatan itu tumbuh sepenuhnya di dalam dirimu. 5. Belajar melepaskan kendali yang tak bisa kamu pegang. Ada hal-hal dalam hidup yang bisa kamu atur, tapi ada juga hal-hal yang tak akan pernah tunduk pada kehendakmu. Kamu bisa berusaha sebaik mungkin, namun tetap ada ruang dalam hidup yang harus kamu relakan berjalan apa adanya. Dan disitulah pelajaran paling dalam tentang ketenangan dimulai. Kita sering merasa harus mengendalikan segalanya. Kita ingin hasil sesuai rencana, waktu sesuai harapan, orang lain bersikap seperti yang kita mau. Tapi semakin keras kamu mencoba mengontrol dunia, semakin besar rasa frustrasi yang kamu rasakan. Karena hidup tak bisa diatur sepenuhnya. Kita bisa berencana, tapi hasil akhir bukan di tangan kita. Kita bisa berdoa, tapi jawaban Tuhan bisa berbeda dari keinginan kita. Dan ketika kita terus memaksa, tekanan batin itu jadi tak tertahankan. Kita mulai kehilangan damai hanya karena ingin semuanya berjalan sempurna. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah,
Tetapi memahami batas antara tanggung jawab dan keikhlasan. Kamu tetap berusaha, tapi kamu tahu kapan harus berhenti melawan arus. Kamu belajar berkata, "Aku sudah melakukan bagianku, sisanya biar semesta yang bekerja." Seringkali, penderitaan muncul bukan karena kejadian buruk, melainkan karena kita terus menolak kenyataan. Kita tidak mau menerima bahwa beberapa hal sudah di luar jangkauan kita. Padahal saat kamu mulai melepas, beban itu perlahan menjadi lebih ringan. Melepaskan kendali adalah latihan kepercayaan. Kepercayaan pada proses, pada waktu, dan pada kuasa yang lebih besar dari dirimu. Kamu berhenti menuntut dunia harus sesuai dengan logikamu, dan mulai belajar berjalan dengan tenang di tengah ketidakpastian. Kadang, justru saat kamu berhenti menggenggam terlalu erat, hal yang kamu kejar perlahan datang dengan caranya sendiri. Karena energi yang kamu keluarkan berubah, dari cemas menjadi pasrah, dari takut kehilangan menjadi siap menerima, dan dari mengontrol segalanya menjadi percaya pada alur kehidupan. Tekanan hidup seringkali terasa berat, karena kamu mencoba memegang sesuatu yang memang tak bisa kamu genggam. Kamu ingin orang mencintaimu seperti dulu. Kamu ingin masa lalu berjalan sesuai keinginanmu. Kamu ingin hasil datang secepat usahamu. Padahal hidup tak selalu berjalan seirama dengan rencanamu. Ada waktunya kamu harus menunduk dan berkata, "Baiklah, mungkin bukan sekarang, mungkin bukan untukku." Kalimat sederhana itu bisa jadi pintu ke kebebasan batin. Karena saat kamu berhenti memaksa, kamu memberi ruang bagi hidup untuk menuntunmu ke arah lain. Ketenangan tidak datang dari kontrol penuh atas hidupmu. Ketenangan datang dari kemampuanmu berdamai dengan hal yang tidak bisa kamu ubah. Dari kesadaran bahwa kamu tetap bisa bahagia, meski dunia tidak selalu mengikuti keinginanmu. Itulah kebijaksanaan sejati dari orang yang telah belajar melepas. Ketika kamu belajar melepas, kamu akan menemukan ruang baru di dalam hatimu. Ruang untuk bernafas, untuk bersyukur, untuk menikmati momen kecil tanpa rasa takut. Ruang yang dulu tertutup karena terlalu sibuk mengontrol segalanya. Dan di ruang itulah, kamu akhirnya bisa merasa damai. Tekanan yang dulu kamu benci, kini berubah menjadi guru. Ia mengajarkan bahwa kamu tidak bisa memiliki kendali atas segalanya, tapi kamu bisa memilih bagaimana cara meresponsnya. Dan dari situlah kekuatan sejati lahir, dari kemampuan untuk tenang di tengah ketidakpastian. Jadi, ketika kamu merasa semua mulai di luar kendali, jangan panik, jangan melawan dengan amarah. Tarik napas dalam-dalam, lalu katakan pada dirimu, "Aku akan tetap melakukan yang terbaik, tapi aku juga akan belajar percaya." Karena kadang, yang kamu butuhkan bukan pegangan baru, melainkan keberanian untuk melepaskan genggaman lama. Renungan untukmu di poin 5 ini. Saat kamu berhenti mengejar yang tak bisa kamu pegang, kamu akan punya ruang untuk menerima hal yang memang seharusnya datang. Rasa sakit akan perlahan reda, dan digantikan ketenangan yang sulit dijelaskan. Karena kamu akhirnya belajar, hidup tak butuh kendali penuh, hanya butuh hati yang percaya. Jadi, lepaskan dengan tenang. Percayakan sisanya pada waktu, pada semesta, dan pada Tuhan. Kamu sudah melakukan bagianmu dengan baik. Sekarang biarkan hidup melakukan bagiannya dengan cara yang paling tepat untukmu. 6. Terima bahwa hidup memang tak selalu tenang. Hidup tidak selalu berjalan tenang seperti yang kita harapkan. Ada masa di mana semuanya terasa damai, teratur, dan menyenangkan. Tapi ada juga masa di mana segalanya berantakan, dan kamu bahkan tak tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Itulah siklus kehidupan yang tak bisa kamu hindari. Kita sering lupa bahwa ketenangan bukan keadaan permanen. Ia datang dan pergi seperti ombak di pantai. Kadang kamu berada di puncak gelombang kebahagiaan, lalu beberapa waktu kemudian terseret ke dasar laut kegelisahan. Dan itu bukan kesalahan siapapun. Itu bagian dari menjadi manusia. Masalahnya, kita terlalu sering menuntut hidup untuk selalu damai. Kita ingin semua baik-baik saja, tanpa kehilangan, tanpa perubahan, tanpa rasa sakit. Tapi hidup tidak bisa bekerja di bawah kendali seperti itu. Ia punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Kamu tidak bisa selalu tenang, karena dari ketidaktentuan itulah kamu belajar.
Kamu belajar apa arti sabar. Kamu belajar bagaimana rasanya berjuang tanpa jaminan hasil. Dan kamu belajar bahwa ketenangan sejati bukanlah ketika tak ada badai, melainkan ketika kamu bisa berdiri tegak di tengah badai itu. Setiap tekanan, setiap kehilangan, setiap kecewa, sebenarnya sedang mengajarimu sesuatu tentang dirimu sendiri, tentang bagaimana kamu merespons saat hidup tidak berjalan sesuai harapan, tentang seberapa kuat hatimu saat semua yang kamu rencanakan tak lagi berfungsi, dan tentang kemampuanmu untuk bertahan tanpa kehilangan arah. Ketenangan sejati tidak datang dari dunia luar, ia datang dari penerimaan yang tumbuh di dalam hati. Saat kamu berhenti menolak kenyataan dan mulai berkata, "Baiklah, hidup memang seperti ini sekarang." Kamu mulai menemukan kedamaian kecil yang tak tergoyahkan. Banyak orang kehilangan ketenangan karena mereka melawan apa yang sedang terjadi. Mereka ingin cepat keluar dari masa sulit, ingin luka sembuh segera, ingin semua masalah selesai tanpa proses. Padahal, justru dalam masa itu, jiwa sedang ditempa untuk lebih kuat. Kamu tidak bisa menolak gelombang, tapi kamu bisa belajar berenang di dalamnya. Kamu tidak bisa menahan badai, tapi kamu bisa menyiapkan payung keteguhan hati. Itulah seni menghadapi hidup, bukan melarikan diri, tapi menyesuaikan diri. Penerimaan bukan tanda kelemahan, ia adalah tanda kebijaksanaan. Karena dengan menerima, kamu berhenti menguras energi untuk hal yang tak bisa kamu ubah, dan mulai memfokuskan tenaga untuk hal yang bisa kamu jalani hari ini. Ketika kamu menerima bahwa hidup tak selalu tenang, kamu juga sedang memberi izin pada dirimu untuk berhenti menyalahkan keadaan. Kamu berhenti bertanya, "Kenapa aku?" dan mulai berkata, "Aku akan menjalani ini sebaik yang aku bisa." Kalimat sederhana itu bisa mengubah seluruh arah perjalananmu. Hidup bukan tentang mencari hari tanpa badai, tapi tentang bagaimana kamu tetap berdiri, tetap bernapas, tetap berharap, meski langit sedang gelap dan jalan masih panjang. Dan saat kamu mampu melewati masa itu, ketenangan akan datang bukan karena hidup jadi mudah, tapi karena kamu sudah kuat menghadapinya. Jadi, jangan menunggu hidup jadi tenang untuk merasa damai. Mulailah dari sekarang, di tengah kekacauan yang ada. Terimalah bahwa rasa tidak nyaman adalah bagian dari perjalanan. Dan dari sanalah kamu akan belajar bahwa damai bukan keadaan, tapi pilihan yang kamu buat di setiap hari sulitmu. Renungan untukmu di poin 6 ini. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah ributnya dunia. Ia tumbuh dari penerimaan, bukan dari pelarian. Dan hanya mereka yang berani menghadapi kenyataan yang bisa benar-benar menemukannya. Jangan takut jika hidupmu sedang tak stabil. Itu bukan tanda kegagalan, tapi tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Kadang Tuhan sengaja mengacak rencanamu, agar kamu belajar percaya lebih dalam dan bergantung hanya padanya. 7. Bangun rutinitas yang menenangkan pikiran. Di tengah tekanan hidup yang tak henti datang, kadang kita lupa satu hal sederhana, bahwa ketenangan tidak datang tiba-tiba, melainkan dibangun perlahan lewat kebiasaan kecil setiap hari. Bukan tentang seberapa kuat kamu menahan badai, tapi seberapa bijak kamu menciptakan ruang teduh di tengahnya. Rutinitas bukan penjara. Ia adalah jangkar yang menahan pikiranmu agar tidak tenggelam saat semuanya terasa kacau. Rutinitas memberi arah ketika hidup kehilangan bentuknya. Bangun, mandi, minum air, bernafas, menulis, berjalan. Hal-hal sederhana itu bisa menjadi penyelamat saat dunia terasa berat. Banyak orang mengira ketenangan datang dari perubahan besar. Padahal, justru dari langkah kecil yang diulang dengan penuh kesadaran. Menyeduh kopi dengan tenang, mendengarkan musik lembut, menulis hal-hal yang kamu syukuri hari ini. Semua itu adalah cara halus untuk merawat jiwamu yang mulai lelah. Rutinitas juga mengajarkanmu untuk hadir, untuk tidak berlari dari hidup, melainkan belajar berdamai dengannya. Karena yang membuat kita semakin tertekan, seringkali bukan beban itu sendiri, melainkan pikiran yang menolak untuk diam. Saat kamu mulai merasa kewalahan, jangan buru-buru mencari pelarian. Tarik napas,
Lihat sekelilingmu. Buat rutinitas kecil yang bisa kamu jalani tanpa beban. Ketenangan bukan hasil, tapi proses yang kamu pelihara hari demi hari. Mulailah dari hal paling sederhana. Bangun di jam yang sama setiap pagi. Rapikan tempat tidurmu. Luangkan 5 menit untuk menulis isi hatimu. Lakukan itu tanpa paksaan. Lakukan dengan lembut. Seperti berbicara pada diri sendiri yang sedang rapuh. Semakin kamu konsisten dengan kebiasaan kecil itu, semakin kuat fondasi batinmu terbentuk. Hidup tetap bisa bergejolak, tapi hatimu punya tempat untuk berlabuh. Karena di dalam rutinitas, ada rasa aman yang tidak bisa dibeli siapapun. Rutinitas bukan tanda kamu membosankan. Ia adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Bukti bahwa kamu berusaha menjaga kewarasanmu, meski dunia menuntut terlalu banyak. Dan saat tekanan datang lagi, rutinitasmu akan memelukmu. Sebelum kamu sempat jatuh terlalu dalam. Renungan untukmu di poin 7 ini. Kadang, hidup tidak memberi kita pilihan untuk berhenti, tapi kita selalu punya pilihan untuk memperlambat langkah, untuk kembali pada hal-hal kecil yang membuat hati tenang dan jiwa pulih. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa gangguan, ia berarti kamu tahu kemana harus kembali. Saat dunia mulai berisik dan hati mulai berdebar, rutinitas sederhana adalah jalan pulang itu. Jangan remehkan kekuatan dari satu pagi yang damai, atau satu malam yang kamu isi dengan menulis rasa syukur. Ketenangan dibangun dari momen-momen kecil seperti itu, yang kamu ulang tanpa henti, hingga menjadi kekuatan batin. Jadi, saat tekanan hidup terasa berat, ingatlah, kamu tidak harus melawannya keras-keras. Cukup rawat dirimu lewat kebiasaan kecil, dan biarkan rutinitas menjadi tempatmu menemukan tenang. 8. Bicarakan perasaanmu. Jangan dipendam sendiri. Ada kalanya, diam terasa lebih aman. Kamu memilih menanggung semuanya sendirian, karena takut dianggap lemah, takut orang lain tak mengerti, atau takut membuka luka yang sudah susah payah kamu tutup. Padahal, diam yang terlalu lama bisa jadi racun. Ia menumpuk perlahan di dada, sampai akhirnya meledak tanpa kendali. Menahan semuanya sendiri memang terlihat kuat, tapi sebenarnya itu bentuk dari kelelahan yang tak tertolong. Perasaan yang tak pernah diungkap akan mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. Kadang lewat amarah, kadang lewat tangis di malam hari, kadang lewat tubuh yang mulai sakit tanpa sebab. Membicarakan perasaan bukan tanda kelemahan. Itu tanda kamu berani menghadapi dirimu sendiri. Berani mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Dan itu justru kekuatan yang sejati, karena butuh keberanian besar untuk jujur. Apalagi pada hal-hal yang membuatmu takut terlihat rapuh. Temukan seseorang yang bisa kamu percaya. Tidak harus selalu memberi solusi. Kadang, kamu hanya butuh didengar. Didengar tanpa dihakimi. Didengar tanpa disela. Karena kadang, kata-kata yang keluar dari mulut sendiri adalah cara untuk memahami isi hati yang paling dalam. Berbicaralah dengan orang yang benar-benar mau hadir. Bisa sahabat, keluarga, pasangan, atau bahkan terapis. Karena berbagi bukan tentang mencari jawaban, tapi tentang menemukan ruang lega. Sebuah ruang kecil di dada yang memberi napas saat hidup terasa sesak. Dan kalaupun tak ada siapapun yang bisa mendengar, tulislah perasaanmu. Tuangkan semuanya di atas kertas. Tulisan juga bisa menjadi bentuk percakapan antara hatimu yang penuh luka dan dirimu yang ingin sembuh. Kata-kata punya cara magis untuk menyembuhkan, asal kamu mau mulai menuliskannya dengan jujur. Jangan biarkan dirimu terbakar dari dalam, karena terlalu takut untuk bicara. Luka yang disembunyikan tidak akan pernah sembuh. Ia hanya berpindah bentuk, menjadi cemas, marah, atau kehilangan arah. Tapi luka yang diakui, perlahan berubah menjadi pelajaran. Dan pelajaran itu akan menuntunmu pada versi dirimu yang lebih tenang. Terkadang, kita hanya butuh seseorang yang berkata, "Aku mengerti, kamu nggak sendirian." Kalimat sederhana itu bisa menyelamatkan banyak jiwa, karena manusia diciptakan untuk saling memahami,
bukan untuk memendam semuanya dalam kesunyian. Jadi, berhentilah berpura-pura kuat setiap saat. Kekuatan sejati bukanlah menahan air mata, tapi berani membiarkannya jatuh saat memang perlu. Jangan takut terlihat rapuh. Semua orang pernah merasa kalah, tapi justru dari kejujuran itu lahir koneksi yang paling tulus antara manusia. Dan di sanalah tekanan hidup yang berat mulai terasa sedikit lebih ringan untuk ditanggung. Bicarakan perasaanmu bukan untuk dikasihani, tapi agar kamu bisa bernapas lagi, agar beban di dada punya ruang untuk berkurang, agar hati yang sesak bisa kembali terasa hidup. Karena tak ada satupun jiwa yang bisa terus menahan semuanya sendirian. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kadang kita terlalu sibuk terlihat kuat, hingga lupa bahwa hati juga butuh tempat untuk bersandar. Tak apa jika hari ini kamu menangis, asalkan kamu jujur pada dirimu sendiri. Keberanian bukan berarti menutupi luka, melainkan berani membicarakannya tanpa malu. Karena setiap kalimat yang kamu ucapkan adalah langkah menuju pemulihan. Jangan simpan semuanya di dalam dada. Hati bukan wadah tanpa batas. Ia butuh dibersihkan, butuh didengar, agar tidak hancur perlahan. Jadi, mulai hari ini, berbicaralah saat beban terasa terlalu berat. Temukan telinga yang mau mendengar, dan biarkan kejujuran menjadi jembatan untuk sembuh. 9. Percayalah, tekanan ini tidak akan selamanya. Hidup kadang terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Kamu mencoba berdiri, tapi angin terus menghantam dari segala arah. Ada hari di mana kamu ingin menyerah, karena rasanya semua yang kamu lakukan sia-sia. Tekanan hidup bisa membuatmu merasa seperti tenggelam, tak punya pegangan, dan tak tahu kapan semuanya akan berakhir. Namun percayalah, tidak ada badai yang abadi. Segelap apapun langitmu hari ini, pagi akan tetap datang membawa cahaya. Mungkin tidak secepat yang kamu harapkan, mungkin tidak dengan cara yang kamu inginkan, tapi hidup selalu menemukan cara untuk pulih, asal kamu mau bertahan sedikit lebih lama. Tekanan bukanlah tanda kamu kalah. Ia adalah bagian dari proses pembentukanmu. Seperti aran yang berubah jadi berlian, kamu sedang ditempa agar jadi lebih kuat. Kadang, Tuhan tak segera menghapus bebanmu, karena di balik beratnya tekanan itu, ada pelajaran yang tak bisa kamu pelajari di masa tenang. Tidak apa jika hari ini kamu merasa lelah. Tidak apa jika kamu belum tersenyum. Tekanan itu bukan berarti hidupmu berakhir. Hanya berarti kamu sedang berada di tengah bab paling sulit dari perjalananmu. Dan seperti semua cerita yang baik, bab ini pun akan selesai, meski butuh waktu untuk sampai di sana. Saat kamu terjebak di masa paling gelap, ingatlah bahwa mata terbiasa menyesuaikan diri dalam kegelapan. Semakin lama kamu bertahan, semakin jelas kamu akan melihat jalan keluar. Yang dulu terasa mustahil, pelan-pelan akan mulai masuk akal. Dan langkah kecilmu hari ini akan membawamu pada versi diri yang lebih tangguh. Banyak orang menyerah bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tak tahu bahwa mereka hanya satu langkah lagi dari kelegaan. Kamu mungkin tidak bisa melihat hasil dari semua usahamu sekarang, tapi percayalah, setiap tetes air mata, setiap malam tanpa tidur, setiap doa yang kamu bisikan dalam sepi, tidak ada yang sia-sia. Ada masanya kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Kalau dulu aku menyerah, aku tidak akan sampai di sini." Tekanan yang dulu kamu benci, ternyata adalah alasan kenapa kamu menjadi lebih bijak. Rasa sakit yang dulu kamu kutuk, ternyata membentuk hatimu jadi lebih lembut. Dan setiap luka yang kamu bawa, menjadi bukti bahwa kamu pernah bertahan. Kamu tidak harus kuat setiap hari. Yang penting, kamu tidak berhenti. Terkadang bertahan satu hari lagi sudah cukup. Terkadang, itu saja sudah kemenangan besar. Karena hidup tidak selalu tentang berlari cepat, tapi tentang tidak menyerah di tengah hujan. Dan hujan pun, pada akhirnya akan berhenti juga. Percayalah, semuanya akan berlalu. Begitu juga dengan tekanan yang kamu rasakan saat ini. Hidup punya ritmenya sendiri. Dan setiap kesulitan punya tanggal kadaluarsa.
Kamu hanya perlu sedikit kesabaran, sedikit keberanian untuk menatap hari esok, dan keyakinan bahwa masa sulit ini bukan akhir dari segalanya. Kamu akan menemukan kedamaian lagi, mungkin dengan cara yang tidak kamu sangka, melalui orang baru, kesempatan baru, atau dirimu yang baru. Suatu hari, kamu akan tersenyum melihat masa kini, dan menyadari bahwa semua rasa sakit ini punya alasan, bahwa semesta tidak menghancurkanmu, tapi sedang membentukmu dengan cara yang halus, meski menyakitkan. Renungan untukmu di poin 9 ini. Tidak ada penderitaan yang kekal, hanya hati yang terlalu takut untuk percaya pada perubahan. Tekanan hidup hanyalah cara alam, mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam bertumbuh. Mungkin hari ini terasa berat, tapi setiap detik kamu bertahan adalah bukti bahwa kamu masih punya kekuatan, dan kekuatan itu akan tumbuh seiring waktu. Jangan buru-buru membenci proses yang kamu jalani, sebab suatu hari nanti, kamu akan melihatnya sebagai bagian penting dari perjalanan menuju kedewasaan sejati. Tekanan ini tidak akan selamanya, tapi keteguhan hatimu hari ini akan menjadi cahaya yang abadi di setiap langkahmu ke depan. 10. Istirahat tanpa rasa bersalah. Kamu tidak harus selalu produktif untuk dianggap berharga. Hidup bukan tentang berlari tanpa henti, tapi tentang tahu kapan harus berhenti sejenak untuk bernapas. Kelelahan bukan tanda kelemahan, tapi sinyal dari tubuh dan jiwa bahwa kamu sudah terlalu lama menanggung lebih dari seharusnya. Dan kadang, cara paling berani untuk melanjutkan hidup adalah dengan beristirahat. Kita hidup di dunia yang memuja kesibukan. Semakin sibuk seseorang, semakin tinggi dianggap nilainya. Tapi apa gunanya semua pencapaian itu kalau di dalam dirimu hanya tersisa kelelahan dan kebingungan? Ada momen di mana kamu harus sadar bahwa mengejar semuanya sekaligus hanya akan membuatmu kehilangan diri sendiri. Dan pada titik itu, istirahat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Beristirahat bukan berarti kamu menyerah. Itu berarti kamu cukup bijak untuk tidak memaksa diri sampai hancur. Tubuhmu punya batas, begitu juga hatimu. Tak ada gunanya terus menekan diri demi memenuhi ekspektasi orang lain yang bahkan tidak tahu apa yang kamu rasakan. Istirahat adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri, sebuah pengakuan bahwa kamu juga manusia, bukan mesin. Kadang kamu hanya butuh duduk tenang, tanpa merasa bersalah karena tidak melakukan apa-apa. Butuh tidur lebih lama tanpa memikirkan pesan yang belum dibalas, atau sekadar mematikan notifikasi dan menatap langit. Hal-hal kecil seperti itu bukan kemalasan, itu cara sederhana untuk menjaga kewarasan. Karena tidak ada kebahagiaan sejati tanpa keseimbangan antara kerja dan tenang. Belajarlah mendengar tubuhmu. Ia tahu kapan kamu harus berhenti. Ia tahu kapan kamu butuh diam. Tapi seringkali, kamu terlalu sibuk mendengar dunia, hingga lupa mendengar dirimu sendiri. Padahal, jiwa yang terus diabaikan lama-lama bisa mati rasa. Dan saat itu terjadi, tak ada keberhasilan yang terasa berarti lagi. Istirahat tidak akan membuatmu tertinggal. Justru di dalam keheningan itu, pikiranmu mulai pulih, hatimu mulai jernih, dan arah hidupmu perlahan terlihat lagi. Banyak keputusan salah diambil bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu lelah untuk berpikir dengan jernih. Istirahat memberi ruang agar kebijaksanaan bisa tumbuh. Jangan biarkan tekanan hidup membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu butuh waktu untuk berhenti. Kamu tidak sedang malas. Kamu sedang menyembuhkan dirimu dari kelelahan yang tidak terlihat. Kamu sedang belajar mencintai dirimu tanpa syarat. Dan cinta itu, kadang, hanya bisa tumbuh di dalam diam. Dalam momen-momen sunyi yang tidak perlu dijelaskan ke siapapun. Kamu tidak harus menjelaskan mengapa kamu butuh istirahat. Tidak perlu membuktikan bahwa kamu masih berguna. Cukup izinkan dirimu tenang tanpa rasa takut tertinggal. Karena tidak ada yang benar-benar mendahuluimu. Tidak ada yang kamu kejar sebenarnya, kecuali kedamaian yang selama ini kamu lupakan. Dan kedamaian itu sering datang tepat saat kamu berani berhenti sejenak dari segala hiruk-pikuk dunia. Jadi,
lepaskan rasa bersalah itu. Dunia akan tetap berputar meski kamu beristirahat. Tidak ada yang rusak hanya karena kamu memilih diam sebentar. Justru dengan berhenti, kamu memberi kesempatan bagi hidupmu untuk kembali selaras. Ketenangan bukan didapat dari kerja terus-menerus, tapi dari keberanian untuk memilih diam di tengah kebisingan. Istirahatlah, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu ingin kembali kuat dengan cara yang sehat. Berhentilah sejenak dari segala ambisi dan rasakan napasmu sendiri, karena di antara dua tarikan napas itulah hidup sebenarnya sedang terjadi, dan kamu pantas menikmatinya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Renungan untukmu di poin 10 ini. Berhentilah menilai dirimu dari seberapa banyak yang kamu lakukan. Nilailah dari seberapa dalam kamu menghargai dirimu sendiri. Karena nilai sejati hidup tidak diukur dari kecepatan, tapi dari kedamaian. Jadi malam ini, istirahatlah dengan tenang. Biarkan dunia berjalan tanpa kamu ikut menanggungnya. Karena saat kamu bangun nanti, kamu akan sadar, hidup ini tidak seburuk yang kamu kira. Hidup memang tak akan pernah benar-benar bebas dari tekanan, tapi kamu selalu punya pilihan antara membiarkan tekanan itu menelanmu atau menjadikannya sumber kekuatan yang membuatmu tumbuh. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu sudah berjuang sejauh ini, dan itu sudah lebih dari cukup. Kamu pantas beristirahat, kamu pantas bahagia, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.